Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Sa'ad bin Mu'adz yang mengguncang arsy, jenazahnya diantar 70.000 malaikat. Salah satu karomah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ketika wafat, jenazahnya diantar 70.000 malaikat hingga mengguncang arsy. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga pemimpin Bani Aus di Madinah. Sa'ad memeluk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada 1 Hijriah 622 Masehi. Beliau adalah sahabat Ansyar yang memiliki karomah luar biasa. Dalam buku kisah karomah wali Allah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menceritakan kisah wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang mengguncang arsy. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat setelah perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa keluar sampai memutuskan tali sandal seseorang dan tidak membetulkannya, tidak melilitkan kembali selendangnya yang terurai, dan tidak menyapa seorang pun. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau abaikan kami?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, seperti halnya ia mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah." Riwayat Abu Naim. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada perang Khandaq, mata Sa'ad bin Mu'adz terkena tombak yang dilemparkan Hayyan bin Arqa. Tenda untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah dipasang di dalam masjid karena beliau akan segera kembali dari perang. Sewaktu Nabi pulang dari Khandaq, beliau melepas baju besinya kemudian mandi. Ketika beliau sedang mengibaskan debu di kepalanya, Jibril datang lalu berkata, "Engkau telah melepas baju besimu. Demi Allah, jangan melepasnya dulu. Temuilah mereka." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kemana?" Jibril menunjuk ke arah perkampungan Ban Quraiza. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera menuju ke sana. Mereka bertempur untuk menegakkan keadilan atas Sa'ad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh, aku akan menghukum mereka, mengobarkan peperangan, menawan para wanita dan anak-anak, juga membagi harta kekayaan mereka." Kemudian Sa'ad berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, tidak satu pun yang begitu ingin aku perangi, karena Engkau, selain kaum yang mendustakan dan mengusir Rasul-Mu. Ya Allah, aku sungguh yakin bahwa Engkau telah mengobarkan peperangan di antara kami dan mereka. Jika masih ada peperangan dengan kaum Quraisy, beri aku kesempatan untuk memerangi mereka karena Engkau. Jika Engkau mengobarkan peperangan, izinkan aku mengikutinya dan biarkan aku mati di sana." Malam itu, peperangan dengan Bani Quraisyah berkobar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz wafat karenanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz saat telah mengguncangkan arsy dan jenazahnya diantar 70.000 malaikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Siapakah hamba soleh yang wafat sehingga pintu-pintu langit terbuka untuknya dan arsy bergetar?" Nabi kemudian keluar. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz telah wafat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu an. Rafi Al-Zarqi menceritakan bahwa salah satu kaumnya memberitahu bahwa Jibril telah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah malam dengan mengenakan ikat kepala dari sutra tebal. Lalu Jibril bertanya, "Jenazah siapa gerangan yang telah membuka pintu langit dan menggoncangkan arsy?" Beliau segera berdiri menemui Sa'ad bin Mu'adz dan menemukannya telah gugur.
Dalam riwayat lain, Hasan al-Basri berkata, Sa'ad bin Mu'adz telah mengguncangkan arsy Zat yang Maha Pengasih karena gembira dengan kedatangan ruhnya. Kedua riwayat ini diceritakan oleh Al-Baihaqi. Muslimah bin Aslam bin Harisi bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Sa'ad, tetapi tak ada seorang pun di dalamnya kecuali Sa'ad yang ditutupi kain. Kemudian aku melihat beliau melangkah dan memberi isyarat kepadaku agar berhenti. Aku berhenti dan mundur ke belakang. Beliau duduk sebentar lalu keluar. Aku berkata, Ya Rasulullah, aku tidak melihat seorang pun di sana, namun aku melihatmu melangkah. Beliau menjawab, aku tidak bisa duduk sampai salah satu malaikat melepaskan salah satu sayapnya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Riwayat lain menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam kedua lutut Sa'ad lalu berkata, malaikat masuk tetapi tidak mendapatkan tempat duduk, maka aku lapangkan tempat untuknya. Ketika orang-orang mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'adz yang pada masa hidupnya ia adalah orang yang paling besar dan tinggi, salah seorang munafik berkata, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada hari ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan 70.000 malaikat yang tidak menginjak bumi sama sekali. Riwayat Abu Naim dari Asyad bin Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan pula bahwa ketika mengusung jenazah Sa'ad, orang-orang mengatakan, Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini. Beliau menjelaskan, kalian merasa ringan karena malaikat telah turun tangan, padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama-sama kalian. Riwayat Ibnu Sa'ad dari Mahmud bin Lubaid. Muhammad bin Syarahbil bin Hasanah menceritakan bahwa pada hari itu orang-orang mengambil tanah kuburan Sa'ad dan membawanya pulang. Setelah pulang, mereka melihat tanah tersebut telah berubah menjadi minyak wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Lalu beliau mengusapkan minyak wangi itu ke wajahnya dan berkata lagi, segala puji hanya bagi Allah. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ia dikenai satu himpitan, kemudian Allah membebaskannya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Abu Naim dari jalur Muhammad bin Munkadir. Ani Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku ikut menghadiri pemakaman Sa'ad. Setiap kami menggali sebongkah tanah kuburnya, kami mencium harum minyak wangi. Riwayat Ibnu Sa'ad. Demikian karomah sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang menggetarkan hati. Kewafatannya tidak hanya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arsy bergoncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan teladan perjuangan beliau. Al-Fatihah. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.